العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. نعم. نعم، تفضل أستاذ. Nah, ya tadi setelah guru kita yang membuka dengan hamdalah, kemudian salawat serta salam atas junjungan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasanya, beliau mengingatkan kembali kepada kita untuk meluruskan niat, untuk menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, أيها الإخوة والأخوات، نلتقي اليوم لنتدبر معا كلام الله العزيز الحكيم في فاتحة كتابه. هذه السورة العظيمة التي هي ركن الصلاة وأم القرآن والسبع المثاني والرقية الشافية. نعم، ya تفضل أستاذ. kemudian beliau menyebutkan, ya, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bertadabbur, ya, bersama-sama tentang firman Allah yang mulia, ya, ayat, ya, pembuka dari ayat suci Al-Qur'an. Ya, ayat ini ataupun surah ini adalah surah yang sangat agung, yang mana, ya, merupakan salah satu dari rukun salat dan merupakan Ummul Quran. Begitu juga ayat ini, ya, ataupun surah ini merupakan 7 ayat yang diulang-ulang, ya, sampai diberi gelar 7 ayat yang diulang-ulang, dan merupakan ayat ruqyah juga, ya, yang bisa memberikan kesembuhan dengan izin Allah. Nah, فهي تبدأ بالثناء على الله وبيان بعض أسمائه الحسنى التي تدل على كماله وجلاله وعظمته، ومنها الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. نعم. ya, kemudian ayat yang akan kita jelaskan, ya, kita bertadabbur dengannya, merupakan ayat yang, ya, bermula atau dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat ini juga, ya, menjelaskan beberapa nama-nama Allah yang al-husna, yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya nanti adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian nanti apa namanya? Ya, raja, ya, ataupun yang memimpin ataupun yang memiliki hari kiamat kelak. Nah, فآية التعبد والإخلاص قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها إبطال للشرك بكل صوره وأشكاله، وأن العبادة وخلق الاستعانة لا تكونان إلا لله وحده. kemudian eh, ayat ini juga, ya, merupakan ayat yang menjelaskan makna ibadah dan ikhlas, ya, disebut juga sebagai ayat ta'abbud dan ikhlas, yaitu di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menjelaskan kepada kita, ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa tidak ada, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi apapun, ya, dan dari segi manapun. Dan sesungguhnya
makna al-ibadah, ya, kemudian memberikan atau menciptakan pertolongan, ya, ini tidak berlaku kecuali hanya kepada Allah, ya, bahwasanya ibadah dan menciptakan pertolongan atau memberikan pertolongan ini hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, وفي ختام السورة يأتي الدعاء بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والحذر من مسالك المغضوب عليهم ولا الضالين من مسالك المغضوب عليهم والضالين. nah, kemudian ayat ini nanti akan ditutup, ya. Penutup ayat ini nanti di dalamnya akan dijelaskan ad-du'a, ya. Kita berdoa kepada Allah, kita meminta hidayah, petunjuk agar diberikan jalan yang lurus, yaitu jalan, ya, yang Allah berikan, ya, kepada mereka, ya, seperti dari golongan para nabi, ya, mereka-mereka yang apa namanya, as-siddiq, ya, para wali, mereka yang jujur, kemudian juga orang-orang yang mati syahid. Kemudian juga nanti akan dijelaskan, ya, peringatan, ya, dari jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana ini yang dimaksudkan adalah mereka-mereka yang tersesat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita taufik, ya, memahami kitab-kitabnya, ya, dan kita bertadabbur, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita pemahaman yang baik, memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, نسأل الله العظيم أن يوفقنا لفهم كتابه Syekhi, وتدبره. lahظة, صوتكم غير واضح، لا أدري لعل بسبب. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لفهم كتابه وتدبره والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. Nah, jadi kita meminta kepada Allah, ya, agar memberikan kepada kita taufik, ya, memahami, ya, kitab suci Al-Quran, kemudian bertadabbur, menghayati Al-Quran tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya kepada jalan yang lurus. Nah, فنقول وبالله التوفيق أن الاستعاذة أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن الكريم إجماعا. iya, kemudian kita memulai dari awal, ya, bahwasanya tadi beliau menyebutkan al-isti'adzah ataupun ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maknanya adalah sebelum kita membahas kepada maknanya, tadi beliau menyebutkan ini bukan bagian dari Al-Qur'an secara ijma'. Ya, jadi al-isti'adzah ini bukan bagian dari Al-Qur'an secara ijma'. Nah, وأعوذ بالله معناها أستجير بالله ليحفظني من أذى الشيطان وهو المتمرد الطاغي الكافر من الجن. ya, kemudian maknanya apa? Makna al-isti'adzah tadi sudah kita jelaskan bahwa al-isti'adzah ini bukan bagian dari Al-Qur'an secara ijma' dan maknanya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah, ya, untuk menjaga kita dari sesuatu yang bisa menyakiti kita dari perbuatan syaitan. Dan syaitan adalah, ya, makhluk Allah, ya, adalah ciptaan Allah yang melampaui batas,
kemudian yang kafir dari golongan jin. Nah, والرجيم بمعنى المرجوم وهو البعيد من الخير المطرود من الرحمة المهان. نعم. sedangkan ar-rajim maknanya adalah yang dijauhkan dari kebaikan, yang diusir ataupun yang dijauhkan dari rahmah, kemudian yang dihinakan. ويستحب البدء بها قبل البدء بقراءة القرآن وهو قول الجمهور، وقيل يقرأها بعد الانتهاء من القراءة بظاهر قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الآية 98 من سورة النحل. قال الجمهور التقدير إذا أردت القراءة فاستعذ، وذلك كحديث إذا أكلت فسم الله رواه الطبراني، أي إذا أردت الأكل فسم الله قبل أن تأكل. Ya. نعم. Kemudian para jumhur ulama mengatakan bahwasanya walaupun ini bukan bagian dari ayat suci Al-Quran secara kesepakatan para ulama yang kita jelaskan tadi, akan tetapi ya disunnahkan bagi kita untuk memulai dengan membaca al-isti'adzah ya sebelum kita membaca Al-Quran. Ya, dan sebagian lain mengatakan bahwa membaca al-isti'adzah ataupun a'udzubillah tadi ini dibaca ketika kita sudah selesai membaca Al-Qur'an. Ya, jadi di awal dibaca ya sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ada ulama lain yang berpendapat bahwa membaca al-isti'adzah itu setelah kita selesai membaca Al-Qur'an, dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, apabila kalian telah selesai membaca Al-Qur'an maka bacalah isti'adzah ataupun berlindunglah kalian kepada Allah dari godaan syaitan ya. Ini di dalam surat An-Nahl ya. Kemudian ini juga sesuai dengan hadis yang mengatakan ya apabila kalian ya telah selesai makan maka bacalah bismillah. Ya, artinya jika kalian sudah selesai makan maka bacalah bismillah. Nah, وسورة الفاتحة مكية وهي 7 آيات. kemudian surat Al-Fatihah yang akan kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini, ya ini merupakan surat yang diturunkan di kota Makkah dan jumlah ayatnya itu ada 7. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة عند الإمام الشافعي ولا تصح الصلاة بدونها، وعند مالك وأبي حنيفة ليست آية من الفاتحة. Ya, beliau menjelaskan tentang al-basmalah bahwa dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ataupun menurut al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya basmalah ya ini merupakan ayat ya dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Oleh karenanya tidak sah salat seseorang jika dia tidak membaca basmalah ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Adapun ya menurut Imam Malik ya dan Imam Abu Hanifah, basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, وقد جرت عادة السلف والخلف على تصدير مكاتيبهم بالبسملة، وكذلك يفعلون في مؤلفاتهم، حيث إنها في أول كل سورة سوى سورة براءة. ya, beliau tadi menyebutkan bahwasanya di antara kebiasaan ya para ulama salaf dan ulama khalaf adalah mereka itu selalu memulai ya kitab-kitab mereka ya
ketika mereka menulis kitab, yaitu dengan menuliskan Bismillah ataupun dengan basmalah. Begitu juga mereka melakukan hal tersebut di buku yang mereka susun, ya, di percetakan-percetakan mereka. Oleh karenanya ini adalah merupakan sesuatu yang baik, ya. Dan ini adalah merupakan apa namanya, awal dari setiap surat, ya, kecuali surat Baroah. Jadi Bismillah ini ya dibaca ya di dalam ayat suci Al-Quran, ya, dalam semua surah, ya, kecuali surah Baroah. Nah, والابتداء بها سنة غير واجبة في كل أمر له شرف شرعا سوى ما لم يرد به ذلك بل ورد فيه غيره كالصلاة فإنها تبدأ بالتكبير والدعاء فإنه يبدأ بالحمد له. نعم. iya, tadi beliau menyebutkan bahwasanya ya kita disunnahkan ya untuk memulai segala sesuatu ya dengan baca basmalah, tapi bukan sesuatu yang wajib, ya. Tidak semua segala sesuatu itu kita eh, di apa namanya disunnahkan untuk membaca basmalah. Jadi kita disunnahkan untuk baca basmalah pada setiap perkara yang di dalamnya itu ada keagungan secara syarak, ya, kecuali ya jika memang tidak ada dalil, ya, yang menunjukkan bahwa harus membaca basmalah, ya. Umpama ya seperti sholat, ya, kalau sholat itu kan harus dimulai dengan takbir, ya, bukan dengan basmalah. Makanya tidak semuanya, ada beberapa yang memang secara apa dalil tidak disebutkan harus dimulai dengan basmalah, tapi dengan selainnya. Ya, seperti kalau sholat maka dimulai dengan takbir. Adapun doa, ya, maka dimulai dengan bacaan alhamdulillah, ya. Bukan basmalah tapi dengan hamdalah. Nah, وما كان غير قربة مما هو محرم حرم ابتداء بالبسملة فلا يجوز البدء بها عند شرب الخمر بل قال بعض الحنفية إن بدأ شرب الخمر بها إن بدء شرب الخمر بها كفر لكن الصواب التفصيل وهو أن يقال من كان يقصد بها التبرك في شرب الخمر كفر وإن كان القصد السلامة من ضررها فهو حرام وليس كفرا. نعم. iya, والبدء بالبسملة عند المكروه مكروه. iya. Tadi beliau menyebutkan, ya, adapun jika sesuatu tersebut bukan bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah secara makna, umpama sesuatu tersebut adalah sesuatu yang diharamkan, ya, bukan untuk mendekatkan diri, ya, tetapi itu merupakan sesuatu yang diharamkan, maka haram bagi kita untuk melakukannya dengan basmalah, ya, untuk memulai melakukan perbuatan tersebut dengan basmalah. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh kita memulai melakukan sesuatu, ya, tidak boleh kita melakukan sesuatu dengan baca basmalah sedangkan kita tahu, ya, bahwa sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, umpama ya si fulan baca basmalah ketika minum khamar, ya. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafi mereka mengatakan bahwasanya jika ada seseorang yang meminum khamar, ya, kemudian sebelum dia meminumnya dia baca basmalah, maka ini bisa membatalkan keislamannya. Ya, ini bisa membatalkan atau merusak keimanannya, merusak keislamannya. Akan tetapi jawaban yang paling bagus adalah kita rincikan. Ya, kita rincikan, umpama kita katakan kepada orang tersebut
jika maksud engkau adalah bertabarruk ketika engkau meminum khamar, ya maka ini kufur. Ya, bagaimana bisa dia niatnya itu tabarruk sedangkan yang dia minum itu adalah sesuatu yang dia haramkan, maka kufur ataupun keluar dari agama Islam. Tapi kalau seandainya dia bermaksud baca basmalah sebelum minum khamar, niatnya itu agar selamat dari kemudaratan khamar tersebut, maka ini haram, tidak sampai kepada kufur. Adapun ya eh, memulai perkara yang makruh ya dengan baca bismillah, maka hukumnya juga makruh. Nah, بسم الله باسم الباء حرف جر، اسم مجرور بحرف الجر، ويقدر متعلق الجار والمجرور فعلا أو اسما، فالفعل كأبدأ والاسم كابتداء، ويصح تقدير تصنيفي أو أكلي أو شربي أو أي شيء أفعله بسم الله الرحمن الرحيم، أي ذاكرا بسم الله متبركا به. نعم. ya bismi ya ini sekarang kita mulai mengulik ya surat Al-Fatihah. Bismi di situ ada huruf ba ya bi. Ya, bi ataupun alba ini termasuk huruf jar ya ataupun huruf jar. Kemudian ismi itu majrur, ya dimajrurkan dengan huruf jar tadi. Ini kita membahas tentang ilmu alat atau ilmu nahu, ya. Kemudian ya karena dia jar majrur, ya maka ditakdirkan dan takdiran yang ada pada jar majrur ini berkaitan, ada kalanya dengan perbuatan, ada kalanya dengan nama, ada kalanya dengan fi'il, ada kalanya dengan isim. Kalau fi'il, maka kurang lebih takdir yang ada pada kalimat bismi tadi adalah saya akan memulai, ya. Ataupun kalau seandainya dia mentakdirkan dengan isim, eh, saya akan memulai juga, cuma beda ya, fi'il ya dengan isim. Ya artinya sama, cuma ada perbedaan antara fi'il dengan isim. Bedanya itu yang satunya fi'il, yang satunya lagi isim. Dan boleh-boleh saja kata beliau tadi untuk mentakdirkan seperti tasnifi karangan saya atau akli makanan saya atau apa yang saya makan, au syurbi atau minuman saya ataupun segala sesuatu yang saya lakukan. Maka saya memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan artinya adalah dia menyebut ya nama Allah, ya, kemudian dia bertabarruk dengan hal itu. Jadi ketika seseorang ولفظ mengatakan Bismillah ya ketika dia hendak makan, artinya apa? Saya makan dengan baca Bismillah, itu artinya. Seakan-akan dia mengatakan seperti itu. Ataupun minum, ya dia hendak minum baca Bismillah, artinya apa? Saya minum dengan membaca Bismillah, itu artinya. Nah, الجلالة الله هو اسم علم غير مشتق بل مرتجل. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: اسم الذات المقدس الله ليس مشتقا. وحكي عن سيبويه هذا الذي اختاره الأكابر من اللغويين، وهو دال على الذات المقدس الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد ولنهاية التعظيم وغاية الخضوع. ya. Adapun lafzul jalalati Allah, maka ini adalah sebuah nama, ya, sebuah nama yang tidak mustaq, ya, akan tetapi dia murtajal, ya, jadi nggak ada pecahannya, ya, tapi dia itu murtajal. Qala al-Khalilu Ibnu Ahmad Al-Farahidi, Al-Imam Al-Farahidi mengatakan bahwasanya nama zat Allah ini yang maha suci ini bukanlah mustaq, dan ini yang dihikayatkan oleh Sibawayh. Dan inilah yang dipilih oleh para ulama pembesar-pembesar dari kalangan bahasa, ya, ulama-ulama besar dari kalangan bahasa,
Dan nama ini menunjukkan akan zat yang maha suci, ya, dari menyerupai makhluknya, dari segala kekurangan, yang wajib akan adanya, yang berhak untuk, ya, diberikan pujian-pujian dan untuk diberikan puncak keagungan dan ketundukan. Nah, ومعناه معنى لفظ جلالة الله المتصف بالإلهية، هكذا قال الإمام الأشعري رحمه الله. والإلهية هي القدرة على الاختراع، أي الإبراز من العدم إلى الوجود. نعم. iya. Adapun maknanya, ya, yang disifati dengan sifat ketuhanan. Ya, seperti inilah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan. Ya, beliau juga menjelaskan bahwa sifat ketuhanan artinya adalah yang maha kuasa untuk mengadakan, untuk menciptakan, ya, segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nah, ولفظ جلالة الله من الأسماء الخاصة بالله التي لا يجوز إطلاقها على غير الله عز وجل. kemudian lafzul jalalati Allah, ya, ini merupakan di antara nama-nama yang khusus bagi Allah. Artinya apa? Tidak boleh disandingkan, tidak boleh diperuntukkan, tidak boleh diitlakkan kepada selainnya. Nah, والرحمن الرحيم اسمان للذات المقدس المتصف بالرحمة. والرحمن اسم خاص لله لا يسمى ولا يوصف به غيره، والرحيم يوصف به غير الله، فيقال رجل رحيم ولا يقال رجل رحمن، ولا يقال عن رجل رحمن. iya. Kemudian berikutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, ini adalah dua nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Ya. Ar-Rahman ini nama yang khusus, ya, bagi zat Allah. Ya, artinya adalah yang bersifat dengan sifat kasih sayang, maha penyayang, ya, maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, dan tidak boleh Ar-Rahman ini, ya, diberikan atau disandingkan atau disifati kepada selain Allah. Jadi nggak boleh kita mengatakan laki-laki itu Rahman, nggak boleh, ya, atau fulan itu Rahman, nggak boleh. Ya, sedangkan Ar-Rahim, ya, ini semakna, ya, dan Ar-Rahim ini boleh, ya, dinisbatkan atau boleh disandingkan, dikatakan kepada selain Allah. Jadi boleh. Umpama kita mengatakan laki-laki itu Rahim, ya, pengasih umpamanya. Boleh. Adapun Ar-Rahman ini hanya dikhususkan kepada Allah. Tidak boleh disifati kepada selain Allah. Nah, الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أي أن الله عز وجل مستحق للحمد، فالحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، أي المدح باللسان لأجل الجميل، أي الشيء الذي أنعم به على عباده من غير وجوب عليه. والنعمة أي الإحسان، أي أننا نثني على الله ونمدحه بألسنتنا على نعمه التي لا تحصى، الظاهرة منها والباطنة، مما تفضل به على عباده من غير وجوب عليه. نعم. iya, kemudian berikutnya, ya, kita sudah menyelesaikan penafsiran tentang basmalah, ya. Sekarang kita mulai beranjak ke tafsir berikutnya tentang alhamdulillah. Sedangkan makna alhamdulillah artinya adalah bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diberikan pujian. Ya, dalam artian apa? Eh, dalam artian ya kita memuji ya dengan lisan kita ya atas nikmat-nikmat ya yang Allah berikan kepada para hambanya yang mana itu bukan sesuatu kewajiban atasnya ya. Jadi kita memuji dengan lisan kita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada para hambanya yang mana itu tidak wajib atasnya ya. Oleh karena itulah kita memuji dengan lisan kita ya, kita memuji Allah, kita mengagungkannya dengan lisan kita atas nikmat-nikmat yang tidak terhitung ya yang Allah berikan kepada kita padahal itu bukan suatu kewajiban atasnya baik nikmat yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, Allah menganugerahkan kepada kita semua nikmat-nikmat tersebut yang mana itu bukan kewajiban atasnya. Nah, وقيد بالتبجيل والتعظيم لإخراج اللفظ الذي صورته التهكم والاستهزاء، فإنه لا يكون حمدا. فقد يقول قائل لإنسان ألفاظا صيغتها صيغة مدح ومراده الذم، كان يقول شخص ضعيف أنا قوي، فيقول له الآخر أنت أقوى واحد في أهلك، يستهزئ به، مراده الذم. نعم. iya. Kenapa tadi kita menyebutkan ya at-tabjil ya ataupun kita menyebutkan ketika kita memuji Allah yaitu dengan niat apa? Mengagungkan dan memuliakan. Kenapa? Ya, untuk mengeluarkan lafal yang secara gambarannya ya itu memuji padahal maksudnya menghina. Ya, umpama tadi beliau menyebutkan ya seseorang ya mengatakan eh, dia kurus ya, dia kurus, dia lemah tapi dia mengatakan saya kuat kata dia. Kemudian temannya yang lain mengatakan apa? Ya kata dia, kamulah yang paling kuat dalam keluargamu kata dia. Ya, ini kan maksud temannya ini mengatakan kamulah yang paling kuat dalam keluargamu. Ini kan secara lafal pujian, tapi maksudnya adalah menghina. Ya, karena dia kurus, kemudian sudah kurus dengan pedenya dia mengatakan umpama saya kuat kata dia. Kemudian temannya mengatakan apa? Iya, kamulah paling kuat di antara keluarga kamu kata dia kan. Ya, maka ini secara lafal ya pujian, tapi secara maksudnya adalah hinaan. Oleh karenanya tadi kita sebutkan apa? Dengan maksud ketika kita memuji Allah itu dengan maksud mengagungkannya, ya memuliakannya. Nah, والحمد لله هو الثناء على الله بما هو أهله لإنعامه وإفضاله. وقال بعض أهل اللغة الحمد والمدح أخوان، إلا أن المدح أعم من الحمد، لأن الحمد يكون فقط على الجميل الاختياري، أما المدح فيكون على الجميل الاختياري وعلى الجميل غير الاختياري. وبعض أهل اللغة قال الحمد الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد لله روايتان فهو أقطع، رواه أبو داود وغيره. نعم. iya. Kemudian tadi beliau menyebutkan ya makna alhamdulillah juga adalah yang kita sebutkan tadi memuji atas Allah ya karena telah memberikan ya kepada kita nikmat-nikmat ya menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat. Oleh karena itulah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama lughah mengatakan alhamdu dengan al-madhu
ya ini eh, dua bersaudara, artinya maknanya kurang lebih hampir sama. Akan tetapi para ulama lughah mengatakan bahwasanya al-madhu ini maknanya lebih umum daripada alhamdu. Ya, kalau madah ya memuji itu kan maknanya lebih umum, tapi kalau alhamdu itu maknanya lebih khusus gitu ya. Kenapa? Li'annal hamda, karena alhamdu ini hanya berlaku ya atas ungkapan seseorang ya ketika diberikan nikmat-nikmat ya yang dianugerahkan kepadanya. Adapun al-madah maka ini diucapkan oleh seseorang baik atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya maupun nikmat-nikmat yang bentuknya ataupun sifatnya itu bukan ikhtiari. Ya, karena nikmat itu ada yang bentuknya ikhtiari, ada bentuknya yang tidak ikhtiari. Kemudian sebagian ulama lughah juga mengatakan alhamdu itu adalah artinya apa? Asyukru, bersyukur. Jadi alhamdu maknanya apa? Adalah bersyukur. Sebagian ulama lughah mengatakan seperti itu. Kemudian tadi beliau guru kita menyebutkan hadis ya bahwasanya setiap ya perkara yang di dalamnya itu merupakan kebaikan ya tidak dimulai ya di dalamnya dengan hamdalah ya maka itu sedikit berkahnya. Nah, ورب العالمين أي أن الله هو مالك العالمين، أي المالك لكل ما دخل في الوجود. قال ابن منظور في لسان العرب: الرب هو الله عز وجل، وهو رب كل شيء أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك. ولا يقال الرب في غير الله إلا بالإضافة. انتهى. ثم قال: ورب كل شيء مالكه ومستحقه. وقيل صاحبه، ويقال فلان رب هذا الشيء، أي ملكه، أي ملكه له. وكل من ملك شيئا فهو ربه، يقال هو رب الدابة ورب الدار، فلان رب الدابة أو فلان رب الدار. نعم. nah, kemudian berikutnya tadi sudah kita jelaskan alhamdulillah, kemudian ayat berikutnya adalah Rabbil alamin, artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik ya, seluruh alam semesta ini. Artinya apa? Yang memiliki, yang menguasai segala sesuatu yang masuk dalam kategori ada. Ya. Artinya alam semesta ini adalah milik Allah ya, di bawah kekuasaan Allah. Ya, Ibnu Manzur mengatakan di dalam kitabnya Lisanul Arab bahwa makna dari Ar-Rabbu ya yang dimaksud dengan Ar-Rabbu itu adalah Allah ya. Maknanya ya penguasa segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu ya dan tidak ada sekutu baginya ya, raja dari segala raja ya, dan kata Ar-Rabbu ya ini tidak boleh ya dinisbatkan disandingkan kecuali hanya kepada Allah ya. Karena Rabb itu artinya adalah pemilik segala sesuatu ya. Tapi kalau seandainya kata Ar-Rabb saja ya kata Ar-Rabb saja ini tidak boleh dinisbatkan atau disandingkan kepada selain Allah ya. Kalau mau beliau menyebutkan ya harus diidhofahkan ya, umpama dikatakan fulan Rabbu hadza syai' ya, jadi disandingkan pakai Rabbu bukan pakai Ar-Rabbu ya. Maka artinya fulan Rabbu hadza syai' artinya dia memiliki sesuatu ini
Ya, karena ya segala karena setiap yang memiliki sesuatu maka artinya dalam bahasa Arab robbuhu, ya. Maka boleh dikatakan bahwasanya fulan adalah pemilik binatang ternak ini atau hewan tunggangan ini, dan fulan yang memiliki rumah ini, boleh. Adapun kata ar-rabbu pakai al, ya, ini tidak boleh dinisbatkan kecuali kepada Allah. Kalau mau jangan pakai al, ya, tapi pakai rabbu. Kemudian diidhofahkan, disandingkan dengan kalimat setelahnya. Seperti fulan ya rabbu hadza syai'. Nah, إن لاحظتم هذا الكلام الذي ذكرناه من أئمة اللغة العربية والدين فيه رد واضح على الذين يفرقون بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فالله هو الرب والرب هو الله لا غير، لا فرق بينهما. نعم. iya, tadi beliau menyinggung, ya, bahwasanya kata beliau tadi, kalau kalian memperhatikan ya tentang apa yang disebutkan oleh ulama lughah tadi, ya, kalian bisa melihat ya kebobrokan atau ya, ya kebobrokan lah, ataupun kebodohan ya orang-orang yang mengatakan bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga, ya, mengatakan ada namanya rububiyah, ya, ya ada namanya uluhiyah, ya, sedangkan ar-Rabb itu maknanya apa? Ya Tuhan. Tuhan itu maknanya apa? Ya ar-Rabb. Jadi ini maknanya sama. Kenapa harus dibeda-bedakan? Ah, dari sini kita tahu bahwasanya keyakinan mereka itu ya salah. Nah, والعالمون اسم جمع للعالم، والعالم هو كل ما سوى الله، وسمي العالم عالما لأنه علامة على وجود الله تعالى. هذا معنى العالمين بحسب الأصل. وقد يرد هذا اللفظ بمعنى الإنس والجن كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، الآية الأولى من سورة الفرقان. نعم. iya. Kemudian berikutnya kita sudah menjelaskan tentang makna ar-Rabb. Sekarang sekarang al-alamun, kan ayatnya itu adalah Rabbil alamin, ya. Sekarang al-alamun. Al-alamun itu adalah isim jamak dari alam. Dan alam artinya apa? Segala sesuatu selain Allah itu disebut sebagai alam. Jadi kalau ditanya alam itu apa? Jawabannya adalah segala sesuatu selain Allah. Dan kenapa ya alam semesta ini disebut sebagai alam? Karena dia merupakan tanda ya akan adanya Allah. Dan terkadang em, dan terkadang beliau menyebutkan al-alam ya dimaksudkan dengan adalah al-ins wal jin. Seperti firman Allah, liyakuna lil alamina, kan itu disebut alamina, tapi yang dimaksud adalah manusia dan jin. Terkadang seperti itu. Terkadang terkadang dalam ayat tersebut menggunakan lafal al-alamin, tapi yang dimaksud adalah manusia dan jin. Nah, الرحمن الرحيم. الرحمن من الأسماء الخاصة بالله، ومعناه أن الله شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا، وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، الآية 156 من سورة الأعراف. iya. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahman.
ya ini sudah kita jelaskan tadi bahwa merupakan ya di antara nama-nama yang khusus bagi Allah. Ya, artinya apa? Tidak boleh disandingkan, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Dan maknanya adalah bahwasanya ya rahmat Allah itu mencakup ya, atau melingkup ya bagi mereka-mereka yang mukmin ya juga bagi mereka-mereka yang kafir selama mereka masih di dunia ya. Dan Allah lah yang merahmati adapun di akhirat ya maka rahmat Allah hanya meliputi bagi mereka-mereka yang mukmin saja. Ya. Jadi orang kafir mereka mendapatkan rahmat Allah tapi di dunia saja. Adapun di akhirat maka yang mendapatkan rahmat Allah itu hanya orang-orang mukmin. Ini sesuai dengan firman Allah yang maknanya yang sekira maknanya dan rahmatku ya melingkup apa namanya mencakupi atau melingkupi segala sesuatu ya akan tetapi ya nanti pada hari kiamat pada hari akhir nanti aku akan mengkhususkannya bagi mereka-mereka yang bertakwa bagi mereka-mereka yang menjauhi kesyirikan ya bagi mereka-mereka yang mukmin. Nah, والرحيم هو الذي يخص برحمته المؤمنين. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. الآية 43 من سورة الأحزاب. iya, adapun Ar-Rahim ya ini maknanya bahwasanya ya sifat Ar-Rahim itu hanya berlaku bagi orang-orang mukmin saja ya. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah ya dan terhadap orang-orang mukmin Allah Subhanahu wa taala rahimah. Nah, وأهل اللغة قالوا الرحمن أبلغ من الرحيم لأن الزيادة في البناء تدل على الزيادة في المعنى. ya kemudian ya para ulama bahasa mengatakan bahwasanya Ar-Rahman ini maknanya lebih banyak ya dibandingkan dari Ar-Rahim. Ya. Kenapa? Karena ya bertambahnya sesuatu pada huruf ya ataupun pada bina kalau dalam bahasa ilmu alatnya maka itu menunjukkan akan tambahan pada makna. Ya. Jadi lebih eh, unggul Ar-Rahman ya daripada Ar-Rahim karena dari segi susunan kalimat Ar-Rahman itu lebih banyak dibandingkan dari Ar-Rahim maka ada perbedaan makna di situ. Nah, نعم. مالك يوم الدين أي أن الله هو المالك وهو المتصرف في المخلوقات كيف يشاء. ويوم الدين هو يوم الجزاء. الله تبارك وتعالى مالك للدنيا والآخرة، وإنما قال مالك يوم الدين إعظاما ليوم الجزاء لشدة ما يحصل فيه من أهوال. نعم. iya. Kemudian berikutnya, ayat berikutnya, ya, Maliki Yaumiddin. Artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemilik dalam artian yang berkuasa untuk melakukan sesuatu pada makhluknya sebagaimana yang ia kehendaki. Ya, sedangkan Yaumuddin maksudnya adalah hari pembalasan. Maka Allah ya sang pemilik ya yang memiliki dunia juga yang memiliki akhirat ya. Dan kenapa hanya di sini disebutkan Maliki Yaumiddin ya? Kenapa hanya dikhususkan? Kenapa hanya di
sebutkan Yaumiddin ini merupakan petunjuk ya akan dahsyatnya ya apa-apa yang terjadi nanti pada hari pembalasan dari macam-macam ya segala sesuatu yang terjadi ketika itu. Nah, إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك. فالله تعالى وحده هو المستحق أن يتذلل له نهاية التذلل، وهو الذي يطلب منه العون على فعل الخير ودوام الهداية، لأن القلوب بيد الله تعالى. نعم. ya, kemudian ayat berikutnya ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya adalah ya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah satu-satunya yang berhak untuk diberikan puncak kerendahan diri dan puncak ketundukan. Dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan ya untuk melakukan kebaikan dan senantiasa mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena hati kita Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya, artinya di bawah kekuasaan Allah. Nah, وتفيد الآية أنه يستعان بالله الاستعانة الخاصة، أي أن الله يخلق للعبد ما ينفعه وما يقوم عليه أمر المعيشة من أسباب، فالله هو المعين على الحقيقة، وليس معناه أنه لا يجوز الاستعانة بغير الله مطلق الاستعانة، بدليل ما جاء في الحديث الشريف: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه الترمذي. نعم. iya. Ayat yang sudah kita bacakan tadi ini memberikan faedah bahwasanya ya eh, kepada Allah lah kita meminta pertolongan yang khusus. Ya, dalam artian apa? Bahwasanya Allah yang menciptakan ya atas hambanya sesuatu yang bermanfaat bagi hamba tersebut dan apa-apa yang dia lakukan ya tentang kehidupan dia ya tentang apa namanya mencari makan dan seterusnya dari sebab-sebab untuk kehidupan dia. Maka secara hakikat ya yang memberikan pertolongan tersebut itu adalah Allah. Bukan berarti ya makna ayat yang kita sebutkan tadi bukan berarti tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah secara mutlak, bukan. Ya, bukan seperti itu. Kenapa? Karena ada dalil dari hadis yang menunjukkan bahwa ya kita itu boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Bunyi dalilnya seperti apa? Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba tersebut mau menolong saudara yang lainnya. Nah, اهدنا الصراط المستقيم، أي أكرمنا باستدامة الهداية على الإسلام، وهو الطريق المستقيم، طريق الحق القويم الذي لا اعوجاج فيه ولا خروج فيه عن الحق إلى الباطل. ya, kemudian ayat berikutnya ya, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya Allah, ya muliakanlah kami dengan istiqomah ya, dalam memeluk agama Islam. Ya, senantiasa diberikan petunjuk ya untuk memeluk agama Islam. Ya, jalan yang benar, jalan yang lurus, yang tidak berkelok-kelok ya. Dan kita meminta kepada Allah agar kita tidak keluar dari jalan tersebut menuju kepada jalan kebatilan. Nah, صراط الذين أنعمت عليهم،
أي دين الذين أكرمتهم من النبيين والملائكة والأولياء والصالحين، وهو دين الإسلام، غير المغضوب عليهم، أي غير دين المغضوب عليهم، أي ثبتنا على الدين الحق ولا تجعلنا على دين المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين، أي ولا على دين الضالين وهم النصارى. Kemudian ayat berikutnya, ya, tadi kan kita sebutkan kita meminta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, ya, kepada jalan yang lurus, ya, jalan yang benar, jalan yang hak, yaitu Islam. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, yaitu jalan yang engkau berikan, ya, kepada para nabi, ya, eh, agama agama Islam yang engkau berikan atau yang engkau anugerahkan kepada para nabi, para malaikat, para wali, ya, bukan, ya, jalan yang engkau apa namanya, yang engkau murkahi atas mereka, ya, ghairil maghdubi alaihim, ya, yaitu, ya, agamanya orang-orang Yahudi, ya. Kita meminta kepada Allah agar kita senantiasa berada di dalam agama Islam, bukan berada di agama yang tidak, ya, diridhoi oleh Allah, yaitu agama-agama orang Yahudi, dan bukan pula, ya, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat, yaitu apa namanya, orang-orang Nasrani, ya. Jadi bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi, ya, yang tidak diridhoi oleh Allah, juga tidak, ya, jalan yang sesat, ya, bukan golongan-golongan sesat seperti orang-orang Nasrani. Nah, وآمين ليست من القرآن إجماعا، ومعناها اللهم استجب، ويسن قولها عقب الفاتحة في الصلاة وخارجها. وقد جاء في الحديث الشريف إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، رواه البخاري وأصحاب السنن. Nah, iya. Kemudian, ya, karena kita sudah selesai menjelaskan ayat dari surat Al-Fatihah, ya, biasanya kalau para jamaah eh, apa ya, memperhatikan setelah seseorang mengatakan waladdallin, ya, itu ada yang mengatakan apa? Amin, ya. Ini amin, ini bukan bagian dari ayat suci Al-Qur'an secara ijma, dan maknanya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Jadi amin maknanya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Ya. Akan tetapi disunahkan untuk mengatakan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Jadi umpama ketika sholat, ya, imam sudah habis membaca surat Al-Fatihah, ya, kita disunahkan untuk mengikuti, ya, imam ketika membaca amin. Ya, maupun di luar sholat, umpama, ya, kita dengar teman kita baru selesai baca surat Al-Fatihah, ya, maka disunahkan bagi kita untuk, ya, mengatakan amin. Ya, dan ini ada hadisnya, ya, bahwa baginda Rasulullah mengatakan apabila seorang imam, ya, mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah oleh kalian amin. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Ashabus Sunan. Nah, والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
والحمد لله رب العالمين. هل لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Ada pertanyaan. Saya mohon maaf, saya belum bisa menghidupkan kamera karena ya, ya karena itulah. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Syekh, soal نعم نعم. lahzah. Hal yusmah idza sammaina lil masjidi ar-Rahman. Fahimtum su'al? مسجد الرحمن، يعني المسجد الذي هو ملك الرحمن، وليس Hakadha. المسجد Ada وليس المسجد هو الرحمن، إنما هو مسجد الرحمن. lakin su'aluha adhun ar-Rahman faqat syekh bidunil idafah. لا يقال الرحمن، لا يطلق لفظ الرحمن على غير الله عز وجل. Baik. Ya, tadi ada pertanyaan dari jamaah kita soal masjid yang dikasih nama Ar-Rahman itu bagaimana? Kalau nama masjidnya itu adalah Masjidil Rahman, ya maka ini maknanya apa? Masjid yang diagungkan oleh Ar-Rahman yaitu Allah, ya. Tapi kalau hanya Ar-Rahman saja, tadi kata Syekh, ya tidak boleh karena ini hanya dikhususkan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Nah, نعم. iya yang lain. Ya, Ada, boleh. ya silakan, monggo. Ya, ini ada kisah yang dinisbatkan kepada Hasan Al-Bisri, di mana ketika Hasan Al-Bisri itu bersinggah di suatu desa atau suatu daerah, kemudian mendengar orang sholat, bacaan surat Al-Fatihahnya itu kacau balau. Kemudian di dalam tidurnya itu katanya eh, justru diterima begitu. Nah, apakah cerita ini benar adanya yang dinisbatkan kepada Hasan Al-Bisri atau dusta ini? Mohon koreksinya. Ah, iya. Syekhi, su'aluhu نعم. hunaka al-hikayatu intasharat bainan nas ala wahya al-hikayah allati nusibat ilal imam al-Hasan al-Bisri, Imam al-Hasan al-Bisri. Kana yasma' syai'an min qira'atil Fatihah khata'an. Huwa kana 'inda al-masjid fayasma' al-imam yaqra' al-Fatihah khata'an. Thumma fil manam huwa yara bi anna uh, bi anna salat al-imam yani makbulah, yani walau qara'a khata'an lakin wa yara fi dzakal manam yani la adri ka'annahu yukhbar bi anna salat al-imam yani tasih. Hal hadhihi al-hikayah kama hiya aw la? هذا الكلام مردود لأكثر Hmm. من اعتبار. الاعتبار الأول آه، أن القرآن لا يجوز قراءته إلا على الوجه الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية الصحيحة، ومن خالف القراءة الصحيحة عصى. بعض الأئمة يقرؤون وقراءتهم فاسدة تفسد صلاتهم وصلاة الذين يصلون خلفهم. الإمام الحسن البصري لا يقول ذلك. وعلى فرض أنه رأى رؤية منامية، وهذه التي رآها على ما قالوا، الرؤية المنامية ليست للأشخاص للحسن البصري ولغيره لا يثبت فيها حكم شرعي.
فهو ليس بنبي حتى تكون وحي. الرؤيا المنامية لغير الأنبياء ليست وحيا، فلا يثبت فيها حكم شرعي. ومن أدرى، Ya, الإمام الشافعي أم هؤلاء الذين يقرؤون في بعض الكتب من غير تلق معتبر، فهؤلاء يخشى عليهم الهلاك بمثل هذه المسألة وغيرها. ya. نعم. Tadi beliau memberikan jawaban, ya cerita yang seperti ini, ya ini tertolak dengan beberapa alasan. Di antaranya yang pertama kata beliau, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, ya dengan bahasa Arab, kemudian dengan benar. Ya, kalau bacaannya salah, kata beliau tadi, bacaan imam salah ini juga bahkan mempengaruhi sholatnya makmum. Maka hati-hati ketika sholat menjadi seorang makmum harus memperhatikan ya bacaan imamnya. Kemudian yang kedua, beliau tadi menegaskan bahwa ya mimpinya seseorang ya sekelas seperti Imam Al Hasan Al Bisri dan semisal beliau, ya ini tidak dijadikan patokan hukum syar'i. Ya, bukan berarti beliau mimpi seperti itu, oh berarti langsung ditetapkan hukumnya, tidak. Ya, karena mereka bukan seorang nabi. Ya, seperti itu. Nah, soal akhir Syekh, نعم. eh huwa ya qalat wa na fa idzan yani ala ma syarahna an uh, anir rahman fa idzan la yusmah lana an su'aluha hakadha la yusmah lana an nunadi shakhsan idza kana ismuhu ar-rahman fa kaifa nahnu nurid idza nurid an nudiyahu yani an nunadihi. لا أحد من المسلمين يسمي ابنه رحمن أو الرحمن، إنما يسمونه عبد الرحمن. ولا يجوز اختصار الاسم كما هو معتاد في أندونيسيا، فيقولون للشخص رحمن. Iya, tadi beliau menyebutkan bahwa nggak ada umat Islam itu ngasih nama anaknya Ar-Rahman atau jarang ada ya. Kebanyakan pasti Abdur Rahman. Tapi di Indonesia ini kan kata beliau suka menying apa menyingkat nama orang gitu. Ya, namanya Abdur Rahman dipanggil Rahman nggak boleh. Jadi harus memanggilnya Abdur Rahman. Ya, tidak boleh disingkat-singkat hingga menjadi Ar-Rahman. Ya, yang lain. Ada lagi yang ingin disampaikan? Izin bertanya, Ustaz. Ya, Yang silakan. yang pertama saya ingin bertanya pada tafsir Lafzul Jalalah, di situ dibuatnya kan ismun ghairu mustaqbal murtajal. Jadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan mustaq itu Ustaz dan murtajal? Terus yang kedua, tadi dijelaskan bahwasanya nikmat itu ada yang ikhtiari dan ada yang ghairu ikhtiari. Jadi saya ingin mengetahui apa perbedaan di antaranya dan contohnya gitu Ustaz. سؤالها شيخ الأول ما الفرق ألسنا قلنا بأن لفظ الجلالة الله هذا اسم ليس مشتقا اسم العالم ليس مشتقا بل مرتجل ما معنى المشتق وما معنى المرتجل المشتق أي مشتق مثلا من فعل، مثلا الرحمن الرحيم اثنان مشتقان من الرحمة. أما الله ليس مشتقا من فعل أو من شيء غيره، إنما هو اسم مرتجل. يعني أول ما أطلق هذا اللفظ أطلق على الله عز وجل، ولا يجوز إطلاقه على غير الله عز وجل. Iya, jadi mustaq itu adalah ya pecahan dari fi'il ataupun semisalnya. Contoh, kalau Ar-Rahman itu kan diambil dari ataupun Ar-Rahim itu kan diambil dari Rahimah. Ya ada pecahan fi'ilnya, makanya menjadi Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Sedang itu yang dimaksud dengan mustaq, ya.
Sedangkan murtajal artinya apa? Ya, memang kalimat ini pertama diucapkan memang seperti itu. Jadi sebenarnya lafzul jalalati Allah ya ketika diucapkan yang dimaksudkan itu adalah memang Tuhan kita Allah yang berhak untuk disembah. Jadi tidak ada pecahan fi'ilnya. Jadi nggak diambil dari fi'il ini atau nggak diambil dari apa. Ya memang pertama kali diturunkan bahasanya itu memang Allah gitu, bukan diambil dari pecahan fi'il yang lain. Faham? Siapa tadi yang bertanya? Si Mora, siapa? Paham, Ustaz. Jadi dia Ah, usulnya gitu-gitu nah, saja. as-su'alu tsani Syekh, eh, hiya la adri hiya au huwa talaba mithalan anil anil jamil al-ikhtiyari wa anil jamil ghair al-ikhtiyari. الجميل غير الاختياري هو ما أنعم الله به علينا، مثلا نعمة السمع ونعمة البصر. إيه؟ هذا جميل اختياري. الله تبارك وتعالى لا يجب عليه أن يجعلنا نسمع ونبصر، إنما هذا بفضله وكرمه ومنه جعلنا مثلا نمشي، نتنفس، نرى ونسمع وغير ذلك من النعم. فكل النعم التي أنعم الله علينا بها هي نعم ليست واجبة على الله، إنما الله متفضل علينا بها. نعم. Amma al-jamil ghair al-ikhtiyari Syekh, famal misal hiya talabat ما هو hakat. ليس باختيارنا. Misal yani ما هو ليس باختيارنا، ليس باختيارنا أن نسمع ونرى. nah, iya. Tadi beliau menyebutkan bahwa contoh ya al-ikhtiyari dengan ghairul ikhtiyari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kata beliau yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak ya, dan itu merupakan anugerah ya, yang diberikan Allah kepada kita, bukan suatu kewajiban ya atas Allah untuk memberikan nikmat tersebut. Ya seperti apa? Melihat ya, merasakan, kemudian berjalan, bernafas, ya, eh, kita bisa bernafas, kemudian kita tidak bernafas, itu yang dimaksud dengan ikhtiyari, ya, dan yang bukan ikhtiyari, yang bentuknya usaha ataupun yang tidak diusahakan, ya. Kita bisa bernafas, ya, itu karena nikmat dari Allah, ya, artinya bukan bukan usaha kita gitu, ya, bukan usaha kita. Kita melihat, ya, kita banyak nikmat-nikmat itu banyak. Makanya tadi beliau menyebutkan ya eh, yang tidak bisa kita usahakan, ya, kata beliau seperti itu. Ya, yang lain. أما المدح فيكون على الجميل الاختياري وعلى الجميل غير الاختياري. أن المدح غير الحمد. الحمد لا يكون الحمد يكون فقط على الجميل الاختياري. أما المدح فيكون على الجميل الاختياري وعلى الجميل غير الاختياري. يعني مثلا إذا شخص ساعدك بشيء، فأنعم عليك بشيء، أعطاك شيئا، تمدحه ويجوز أن تحمده على ذلك. أما إذا كان وجهه جميل، صوته جميل، فتمدحه على صوته الجميل أو على وجهه الجميل، تقول أمدحك على كذا، ولا تقول أحمدك على جميل وجهك أو أحمدك على جميل صوتك، إنما أمدحك. في اللغة العربية المدح يطلق على ما هو جميل اختياري وعلى الجميل غير الاختياري.
أما الله سبحانه وتعالى كل ما أنعم به على عباده فهو باختياره جل وعلا، فضل من Iya, الله ليس واجبا على الله. iya. نعم. Ini beliau memberikan tambahan penjelasan. Tadi kan kita mengatakan bahwa al-madah itu atas ikhtiari boleh dan atas ghairul ikhtiari boleh. Kalau ikhtiari itu apa? Ya umpama saya dibantu oleh seseorang. Ya, boleh tuh saya memuji dia. Makasih ya karena telah membantu saya, contoh. Ya, adapun contoh ghairul ikhtiari umpama seseorang itu suaranya bagus. Ya, suaranya bagus, ya, seperti itulah. Saya tidak akan mengatakan terima kasih ya. Saya tidak akan memuji dia. Ya, tapi saya akan memuji suaranya. Ya. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya kita memujinya ya karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan tadi kepada teman saya tadi ya, saya memuji dia karena dia sudah membantu saya. Adapun ketika saya memuji suara dia itu bukan berasal dari dia, itu anugerah dari Allah. Itu yang dimaksud dengan ikhtiari dengan dan ghairul ikhtiari. Ya, yang lain. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau kita cukupkan sampai di sini soalnya sudah jam 9. Saya Tanya Ustaz Ustaz, satu lagi Ustaz, Nah, jika boleh. Kalau iya ada orang silakan. namanya Robbi, itu bagaimana kita memanggil dia? Nah, Syekhi, نعم. idza kana hunaka ismu syakhsin Rabbi, fa kaifa nahnu nunadihi? Ismuhu Rabbi. عبد الله لا يجوز تسميته ربي. Iya, kata الرب Syekh panggil. الرب هو الله. Iya, kata Syekh panggil ya entah Abdullah gitu. Karena kata Ar-Rabb seperti yang kita sebutkan tadi itu hanya milik Allah. المشكلة هنا في أندونيسيا أنهم يطلقون على أولادهم أسماء لا يجوز إطلاقها عليهم وهم لا يفهمون معناها باللغة، Ya, يجدون kata لفظا عربيا فيطلقونه وهم لا يعرفون ما معناها. ya, kata guru كثير kita ya, منهم لو إذا كانوا يفهمون معنى ما يذكرونه بعضهم يخرج من دين الإسلام في بعض المسائل. نسأل الله السلامة. ya kata beliau ya, muskilah ataupun masalah di negara kita ini ya seperti itu. Kadang yang lihat bahasa Arab bagus ya dikasih nama anaknya gitu. Padahal dia nggak tahu ternyata dalam bahasa Arab ya itu nggak boleh umpamanya. Ya seperti itulah di negara kita. Kata beliau seperti itu. Jadi panggil namanya Abdullah. Ya, yang lain. Baik, barakallahu fikum, Syekhi, Ustaz. أستاذ جمري، Nah, labbaik Syekh. أنا عندي درس والجماعة Labbaik. أتوا وقد تأخرت عليهم، فلذلك الأمر أريد Qawakumullah. أن أعتذر Nah, فنقول لا إله la إلا الله. ilaha illallah. اللهم صل على Allahumma salli سيدنا ala sayyidina محمد Muhammad وعلى wa آله ala وصحبه alihi wa وسلم. sahbihi wa رب sallim. اغفر لي ولوالدي والدي وللمؤمنين والحمد والمؤمنات لله رب العالمين.